Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian hafizakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini adalah hari Ahad pertama di bulan Rabiul Awwal tahun 1445 Hijriah. Pada kesempatan pagi ini tema kita berkaitan dengan haji. Kita pernah sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa kajian tafsir Ahad pagi ini bukan kajian tafsir tematik, tapi kajian tafsir yang membahas ayat-ayat urut dengan urutan yang ada di mushaf. Artinya sekarang kita sedang membahas surat Al-Baqarah. Pertemuan pekan lalu juga pekan sebelumnya kita membahas tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan perang sampai dengan ayat 195. Itu bahasan terakhir tentang perang. Nah, ayat 196 bahasannya tentang haji. 197 juga begitu. Dan nanti kita geser lagi pada ayat-ayat berikutnya, temanya ganti lagi. Nah, ini sejak awal basisnya bukan kajian tafsir tematik, tapi kajian tafsir yang membahas ayat-ayat Al-Quran urut dari awal surat Al-Baqarah dan seterusnya. Tentu kalau melihat pembahasan sebelumnya 22 tahun yang lalu, mulai dari Al-Fatihah, kita membahasnya langsung ke belakang, juz 30, lalu juz 29, juz 28, juz 27 sampai juz 26. Di 5 juz terakhir di mushaf dibahas di beberapa tahun silam. Nah, sekarang kita pindah ke depan ke surat Al-Baqarah, dan pagi ini kita masuk pada ayat ke 196 surat Al-Baqarah. Ini perlu kami sampaikan supaya kita bisa paham alurnya. Kemudian membahas seperti ini pasti ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah supaya kita terbiasa membahas berbagai persoalan dalam kehidupan kita, sebagaimana Al-Quran membahas dalam satu surat banyak persoalan. Surat Al-Baqarah kalau kita bahas sejak awal, temanya macam-macam. Pada saat kita masuk ke ayat 60-an, pembahasan tentang sapi betina Al-Baqarah. Ini berhubungan dengan pembunuhan berencana. Lalu pindah lagi ke ayat berikutnya, beberapa bulan yang lalu kita membahas tentang ayat puasa, surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Lalu pindah lagi. Nah, pindah-pindah seperti ini salah satu hikmahnya adalah bagian dari cara Allah mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita akan biasa bertemu dengan yang namanya situasi yang bermacam-macam. Maka yang perlu kita pelajari juga banyak. Pekan lalu kita masih membahas tentang perang. Terus pekan ini kita bahas tentang haji yang tidak berhubungan dengan perang. Meskipun kalau dilihat salah satu sisinya pasti aja ada hubungan dengan perang. Tapi tema utamanya bukan perang. Sudah pindah dari pembahasan tentang perang, pindah ke bahasan tentang haji. Nanti setelah haji pindah lagi ke bahasan berikutnya dan begitu seterusnya. Ini manfaat yang kita bisa rasakan. Kita bersyukur dibiasakan untuk bertemu dengan berbagai persoalan. Jadi itu membiasakan atau menyiapkan kita berhadapan dengan persoalan kehidupan yang bermacam-macam. Kalau kita lihat persoalan kehidupan dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi, dalam sehari saja masalah yang kita temui banyaknya luar biasa dan sangat beragam. Kadang bangun tidur urusannya dengan anak-anak, setelah itu nanti urusannya dengan tetangga,
urusan dengan teman kantor, teman di kampus, teman ini dan itu, urusannya macam-macam. Urusannya juga ada yang berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan pendidikan, berhubungan dengan politik, berhubungan dengan sosial, kemasyarakatan, atau hal-hal lainnya. Itulah kehidupan. Kita dalam kehidupan ini ketemu dengan situasi yang sangat beragam. Itu dalam satu hari, bayangkan 1 bulan bisa lebih beragam lagi. Nah, itu pengantarnya supaya kita bisa memahami pembahasan kita ini adalah pembahasan yang basisnya bukan tematik, bukan membahas ayat Quran berdasarkan tema-tema tertentu, tapi pembahasannya berkaitan dengan urutan dalam mushaf. Karena pekan lalu sampai ayat 195, maka hari ini 196, mudah-mudahan bisa selesaikan sampai 197. Berarti pekan depan 198 dan begitu seterusnya. Nah, ini tentu masih ada hikmahnya. Meskipun ini sempat ada masukan, sayangnya kita waktu itu belum sempat mendokumentasikan dengan baik rekaman kajian-kajian sebelumnya. Apalagi kalau dilihat rekaman sejak 22 tahun yang lalu. Dan pekan lalu setelah pengajian kita selesai, ada jamaah yang hadir di kajian Ahad pagi ini, peserta kajian dulu kuliah di UGM, dan beliau dulu kuliah sekaligus juga ikut kajian tahun 2001 di masjid kampus ini, dan beliau pokoknya tahu setiap Ahad pagi itu ada kajian di masjid kampus UGM sejak tahun 2001. Kemarin datang ke sini mengantarkan putranya yang daftar di UGM juga. Jadi sudah kebayang ini berapa generasi ya. Ada yang dulu semester 3 sampai punya anak 3 ya. Nah, ikut di kajian ini. Ya, sekarang kita lihat di ayat ke 196. Kalau mau lihat di mushaf bisa, di layar juga bisa, yang kebetulan tidak membawa mushaf. Kita lihat sama-sama ayatnya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja, dan sempurnakanlah haji wal umrata, dan umrah lillahi, hanya karena Allah. Fa in uhsirtum, jika kalian terhalang. Nanti kita jelaskan terhalang itu karena apa. Fa in uhsirtum, jika kalian terhalang, famastaisara, maka sembelihlah kurban yang mudah. Maksudnya yang mudah diperoleh, minal hadyi, dari hadyu, dari hewan sembelihan. Wala tahliku, dan janganlah kalian mencukur ru'usakum, kepala kalian, maksudnya rambut kepala kalian, hatta, sampai yablughal hadyu, hewan sembelihan sampai mahillahu, tempat penyembelihannya. Faman kana minkum maridon, siapa di antara kalian yang sakit, au bihi adza, atau ada gangguan di kepalanya, lalu terpaksa potong rambut, bihi adza mirasi, ada gangguan di kepalanya, fa fidyatun, maka dia wajib membayar fidyah atau mengeluarkan fidyah yang wujudnya min siyamin, bisa berupa puasa, au shadaqatin, atau bersedekah, au nusukin, atau kurban, menyembelih. Fa idza amintum, jika kalian telah merasa aman, faman tamatta'a,
Maka barang siapa yang ingin melaksanakan bil umrati umrah ilal haji sebelum haji, jadi umrah dirangkaikan dengan haji, famastaisara minal hadi, maka dia wajib menyembelih kurban dari hewan kurban yang ada dalam bentuk haji. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapati, tidak punya hewan kurban atau tidak punya hewan untuk disembelih, pilihan berikutnya fasiyamu, maka puasa salah satu ayam 3 hari fil haji, di musim haji atau di tempat pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Wasab'atin, dan 7 harinya idza raja'tum, jika kalian telah pulang ke negeri kalian atau ke tempat tinggal kalian. Tilka, itulah asyaratun kamilatun, itulah 10 hari yang sempurna. Kadzalika, hal tersebut liman, bagi orang yang lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Ini bagi orang yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram atau di tanah haram. Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat keras siksaannya. Nah, langsung kita bahas ayatnya. Dimulai dari wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah SWT. Ayat ini menunjukkan perintah untuk menyempurnakan haji, menyempurnakan umrah bagi yang sudah masuk dalam rangkaian ibadah haji atau umrah. Maksudnya gini, kalau orang sudah mulai dengan mengatakan, misalnya kalau umrah, labbaika umratan, sudah berihram, atau kalau haji labbaika hajjan misalnya, sudah mulai, terus sudah berihram sampai di Mekah, begitu lihat tempat pelaksanaan haji, tempat pelaksanaan umrah misalnya di Ka'bah kok penuh, nggak jadilah, nggak jadi kok penuh sekali, terus nggak jadi, nah ini nggak boleh. Perintahnya kalau sudah masuk dan sudah memulai, maka sempurnakan. Kalau tidak melaksanakan umrah atau haji sejak awal, tentu bebas. Dan ini berlaku juga sama seperti kalau kita mengerjakan ibadah yang lain. Kalau kita sholat, meskipun umrohnya dan hajinya mungkin sunnah, sama dengan sholat juga. Kalau sholat sunnah, kita sudah mulai takbir, Allahu Akbar, lalu membaca doa iftitah, Al-Fatihah. Begitu membaca surat, kok aras-arasan, capek, terus tiba-tiba berhenti, itu nggak boleh. Nggak boleh menghentikan dan tidak bisa beralasan, kan cuma ibadah sunnah, kan nggak wajib. Maksudnya sholatnya sholat sunnah, misalnya sholat tahiyatul masjid, kan nggak wajib. Semua ulama sepakat tahiyatul masjid itu sholat sunnah, bukan sholat wajib. Boleh nggak ketika sudah masuk lalu dengan enteknya dan dengan gampangnya lalu mengatakan, saya rasa-rasan capek, tak hentikan, lalu sholatnya berhenti, nggak diteruskan. Nah, ini tidak dibolehkan. Umrah juga begitu, ayatnya jelas, sempurnakanlah haji dan umrah. Jadi kalau sudah masuk, meskipun hajinya sunnah, kenapa? Karena haji pertama, haji Islam, haji yang wajib sudah dilaksanakan. Misalnya kali ini adalah haji yang kelima, itu kan sunnah, tidak wajib, karena yang wajib itu cuma yang pertama. Nah, kalau sudah mengerjakan yang pertama, maka yang kedua, ketiga statusnya sunnah. Meskipun sunnah, kalau sudah mulai masuk, tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh dibatalkan, apalagi alasannya karena
tadi. Alasannya karena capek, terus begitu lihat di TV tempat tawaf penuh sekali, padat sekali, enggak jadilah, maksudnya enggak jadi umrah. Ini enggak bisa. Haji, umrah silahkan. Kalau sudah memulai, sempurnakan sampai selesai. Kalau tidak melaksanakan, malah karuan. Sejak awal memang tidak haji, sejak awal tidak umrah. Nah, itu silahkan. Nah, tidak boleh di tengah-tengah. Nah, nanti akan ada lanjutan bahasannya. Ada kondisi orang terpaksa tidak bisa melanjutkan karena uhsirtum tadi. Nah, itu kondisional. Tapi itu bukan muncul dari diri sendiri, bukan inisiatif, bukan keinginan sendiri. Artinya bukan berangkat dari keinginan ingin menghentikan, tapi ada yang menghalangi, tidak bisa berangkat. Nah, ini ayatnya. Kemudian ketika disebut wa atimul hajja wal umrata lillah, itu perintah yang menunjukkan pada kita bahwa haji dan umrah itu kita sempurnakan karena Allah SWT. Tidak boleh karena manusia. Tidak boleh karena kepentingan duniawi. Misalnya ingin menaikkan popularitas supaya disebut Pak Haji. Atau kalau misalnya sekarang lagi ramai membahas tentang pemilihan mulai dari presiden dan legislatif, supaya menaikkan peluang untuk dipilih, maka dikasih tambahan haji. Kan harus haji dulu, nggak bisa asal pasang nama tapi belum pernah haji. Nah, ini tidak dibolehkan karena ayatnya jelas wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini dilakukan karena Allah SWT, bukan karena kepentingan pribadi atau karena kepentingan dunia. Bisa menaikkan popularitas, atau kalau bisnis ini membuka peluang untungnya lebih besar, misalnya jualan bakso. Kan beda kalau jualan bakso, baksonya Pak Haji. Beda dengan baksonya belum haji. Misalnya ini baksonya Pak Ridwan dengan Pak Haji Ridwan. Nah, itu bisa membuat lebih laris karena ini baksonya Pak Haji. Oh, ini Bu. Nah, kalau misalnya cuma menyebut Bu Dewi itu nggak terlalu laris. Tapi kalau ada tambahan hajinya itu jadi laris. Nah, ini termasuk yang tidak karena Allah SWT. Artinya tujuan haji dan umrohnya karena itu tadi, menaikkan rating atau menambah popularitas, untuk menambah income, masukan, atau untuk melariskan, atau apapun tujuan yang sifatnya duniawi. Allah tegaskan itu hanyalah karena Allah SWT. Apa tidak boleh ada keuntungan duniawi yang didapatkan? Bisa, tapi itu bukan tujuan. Karena bisa jadi orang pergi haji, setelah pulang haji, lalu orang memposisikannya sebagai orang yang sudah pergi haji itu berbeda. Masuk ke masjid, lalu diminta sholat. Enggak Pak Haji, disuruh ngimami. Padahal kemarin sebelum haji nggak disuruh ngimami, tapi karena sudah haji disuruh ngimami. Terus pada kesempatan yang lain ada kegiatan ini dan itu sering didahulukan karena hajinya. Nah, ini gimana? Termasuk juga kalau diminta sumbangan juga yang didahulukan Pak Haji itu sebelum yang lain. Masa Pak Haji pelit nih ya, Pak Haji kikir itu susah diterima oleh banyak kalangan. Pak Haji itu ya mana-mana ya dermawan. Nah, kalau ada permintaan sumbangan ke Pak Haji dulu aja. Nah, kalau terjadi ada hal-hal seperti yang bukan menjadi tujuannya, tapi itu muncul dari masyarakat, ini tetap dibolehkan karena bukan menjadi tujuan. Kita nggak ingin pergi haji lalu pulang dipanggil Pak Haji, ya, lalu dianggap lebih terhormat dari yang lain, jelas tidak. Itu bukan tujuannya. Tapi yang sulit dihindari kalau masyarakat memanggil dengan panggilan tersebut. Nah,
Itu yang dimaksud dengan atimul hajja wal umrata lillah. Haji dan umrahnya sejak awal berangkat sampai pulang sampai selesai semuanya dilakukan karena Allah SWT. Ini wa atimul hajja wal umrata lillah. Selanjutnya, nah, fa in uhsirtum, jika kalian uhsirtum. Ihsar. Uhsir itu artinya terhalang. Terhalang itu apa? Terhalang dari ingin mewujudkan haji dan umrohnya. Mau berangkat haji, terhalang. Terhalangnya karena apa? Bisa karena kesehatan. Sudah berangkat dan sudah labbaika umrotan atau labbaika hajan, di tengah jalan sakit. Dan sakitnya sakit parah tentunya maksudnya. Bukan sakit biasa. Kalau sakit yang ringan itu semua mungkin mengalami meskipun berangkat haji. Misalnya sakitnya apa? Masuk angin. Ya, pilek, batuk-batuk itu biasa. Artinya bukan itu yang kita maksudkan. Tapi sakit yang betul-betul sangat parah sehingga begitu sampai di Mekah malah dibawa ke rumah sakit di Aziziyah misalnya. Jadi bukan ke Masjidil Haram, malah langsung dibawa ke rumah sakit. Ini namanya uhsir. Tapi karena kesehatan. Apalagi bentuknya bisa karena keamanan. Karena rasa aman. Berangkat sudah labbaika umrotan atau labbaika hajan, sudah berangkat dan sudah mungkin setengah perjalanan bahkan sampai di Mekah. Ternyata musuh tidak mengizinkan masuk kota Mekah. Inilah yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini. Ayat ini turun ketika kaum muslimin sudah berangkat dari Madinah mau berangkat umroh dan sudah ihram. Sampai di Mekah orang musyrikin tidak mengizinkan kaum muslimin melaksanakan. Nah, ini sudah nggak ada pilihan. Ini bukan dari keinginan diri, bukan mau niat mau membatalkan, tapi musuh tidak mengizinkan. Pokoknya tahun ini nggak boleh. Kalau sudah pakai bahasa pokoknya, kemudian yang kedua merasa berkuasa, kan mereka sewenang-wenang mau berbuat apa-apa. Terus gimana? Ya sudah, terpaksa. Nah, ini namanya uhsirtum. Jadi uhsirtum itu bisa banyak bentuknya. Di antaranya tadi kesehatan. Lalu yang berhubungan dengan sebab turunnya ayat ini atau sababun nuzulnya adalah keamanan. Karena musuh menghalang. Kita sehat. Kita bisa masuk, tapi masalahnya musuh tidak mengizinkan. Dan kalau kita maksa, pedang yang keluar. Nah, ini tidak ada pilihan, maka terpaksa menghentikan rangkaian umrohnya. Berarti sampai di situ. Nah, ini kondisi yang tidak bisa dihindari. Maka tadi kita sampaikan berbeda dengan di awal. Kalau misalnya sudah umroh terus kemudian tiba-tiba kok aras-arasan, malas, capek, nah itu beda. Itu nggak boleh. Tapi kalau ini betul-betul sudah punya keinginan mau tawaf, mau sa'i, terus dihadang. Nah, mau apa lagi kalau sudah dihadang? Nggak diizinkan, ya sudah. Maka ada kondisi fa in uhsirtum, jika kalian dalam kondisi seperti ini, fastaysara minal hadi. Apa pilihannya? Maka menyembelih hadyu yang mudah dan memungkinkan didapat. Yaitu apa? Menyembelih satu ekor kambing. Seperti kalau kita menyembelih kurban. Tapi ini bukan kurban, ini namanya hadyu. Namanya hadyu. Famastaysara minal hadyi. Ini tidak ada pilihan, terpaksa. Terus kemudian apa? Ya sudah, berarti rangkaian umrohnya dihentikan saat itu juga. Berarti enggak tawaf, berarti enggak sa'i, berarti tidak tahallul. Semuanya dihentikan. Karena apa? Karena musuh tidak mengizinkan. Pada saat itu tahun ke-6 Hijriah, ya, tahun ke-6 Hijriah, kaum muslimin sudah berangkat dan kaum musyrikin menghalangi, tidak mengizinkan, yang sampai akhirnya kemudian kita kenal ada namanya perjanjian Hudaybiyah. Kaum muslimin nggak bisa berangkat. Sudah sampai di Mekah. Hudaybiyah itu di Mekah.
Hudaybiyah itu posisinya di Mekah. Artinya kalau sekarang kita ke Mekah, tanya orang Mekah, kita akan tunjukkan Hudaybiyah itu sebelah mana. Tempatnya di Mekah. Nah, kaum muslimin tidak diizinkan. Dan waktu itu Hudaybiyah itu berada di pinggiran kota Mekah, belum sampai masuk ke dalam kota Mekah, tapi sudah dekat, jaraknya sangat dekat dari kota Mekah. Ya kira-kira kalau orang mau masuk Jogja, terus posisinya di mana? Posisinya itu di perbatasan masuk kota Jogja. Perbatasannya sebelah mana? Perbatasannya Jalan Magelang gitu. Yang batas kota ada tugunya misalnya, atau ada gapuranya. Nah di situ, ya, di Jalan Magelangnya dekat TVRI. Itu kan dekat sekali. Kalau dari Tugu berapa jauh? Wah dekat kan? Hanya cuma beberapa kilometer, sangat dekat. Nah Hudaybiyah juga sama. Hudaybiyah itu dekat. Jaraknya ke Masjidil Haram sangat dekat. Dia bukan puluhan kilometer. Jaraknya sangat dekat. Nah, ini yang dialami Nabi SAW dan para sahabat. Dalam kondisi seperti ini akhirnya para sahabat melepaskan ihramnya, lalu menghentikan rangkaian ibadah umrahnya dan beralih mengerjakan tadi menyembelih haji. Famastaisara minal hadi. Nah, tentu kalau kondisi normal diteruskan. Kemudian ini berlaku untuk umrah maupun haji. Kalau ada yang menghalangi dan tidak bisa berangkat sampai melaksanakan ibadah haji sampai selesai, maka itu solusinya. Lanjutannya, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Janganlah kalian memotong rambut kalian sampai hadyu itu tiba di tempat pemotongannya, tempat penyembelihannya. Ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Sekarang kita masuk ke beberapa hukum yang berkaitan dengan haji. Seperti judul kajiannya, ini berkaitan hukum-hukum yang ada hubungannya dengan haji dan umrah. Orang yang melaksanakan ibadah haji itu ada 3 jenis. Yang pertama ada haji yang dikerjakan tanpa ada umrohnya. Namanya haji ifrad. IFROD. Tulisan Arabnya alif lam hamzah fa ro alif dal. Ifrad. Jadi cuma haji aja, nggak pakai umrah. Namanya haji ifrad. Yang kedua ada haji tamattu. TAMATTU, lalu ada koma di atasnya, tamattu. Tulisan Arabnya alif lam ta mim ta ain, tamattu. Nah, haji ini haji tamattu nanti sama jenisnya dengan yang ketiga yang juga sama-sama digabungkan haji dengan umrah, namanya qiron. Hurufnya IRON, qiron, haji qiron. Haji tamattu dan haji qiron itu sama-sama pelaksanaan ibadah haji dan umrah dilaksanakan dalam satu perjalanan. Kalau tadi ifrad cuma haji saja tanpa umrah. Kalau tamattu dan qiron dua-duanya dilaksanakan. Detail-detailnya nanti memang perlu pembahasan tersendiri di bahasan fikihnya. Tapi sederhananya jamaah Indonesia umumnya hajinya adalah tamattu. Jamaah Indonesia, baik yang jamaah haji yang ikut program haji reguler maupun yang ikut dengan program haji diistilahkan ONH plus, umumnya hajinya tamattu. Ini sederhananya biar tidak terlalu banyak bercabang. Sehingga kalau belajar manasik haji, fokus ke satu itu. Fokus ke haji tamattu. Gambarannya begitu sampai di Mekah itu umrah dulu, kemudian
melepaskan pakaian ihramnya selesai. Nah di situ kemudian dia ada yang terkait dengan menyembelih hadyu, baru nanti pada saat hari pelaksanaan ibadah haji mulai tanggal 8 Dzulhijjah berihram lagi untuk rangkaian ibadah hajinya. Ini namanya haji tamattu. Sekali lagi, untuk detail-detailnya biasanya nanti dijelaskan pada saat manasik haji, karena ini pembahasannya dan uraiannya panjang, bukan hanya masalah hewan kurbannya, tapi juga ada hukum-hukum fikih lainnya. Kita hanya akan menyinggung sebagian dari bahasan tersebut. Nah, kemudian di sini sebutkan, jadi tidak boleh motong rambut sampai hadyu itu tiba di tempatnya. Maksudnya, pada saat orang sudah berihram untuk haji, pada saat berihram dengan haji tamattu tadi, tidak boleh motong rambut, baik rambut kepala, rambut yang ada di kumis, rambut yang ada di ketiak, rambut yang ada di kemaluan, itu semuanya tidak boleh dipotong. Dipotong, dicabut, atau segala bentuk melepaskan rambut ya, dengan teknik apapun, ini termasuk yang tidak dibolehkan. Kapan bolehnya? Setelah hewan itu sampai di tempatnya. Maksudnya apa? Sampai pada waktunya, nanti waktu penyembelihan, setelah semua rangkaian ibadah haji selesai, kemudian hewannya tiba di tempat penyembelihan lalu disembelih, maka semua larangan ihramnya sudah lepas dari yang bersangkutan. Orang berangkat ibadah haji umrah itu salah satu yang dijalani adalah ada yang namanya larangan-larangan ihram. Larangan ketika dia berihram, maka ada yang tadinya boleh jadi tidak boleh. Dan artinya boleh itu maksudnya apa? Tadinya kalau dalam kondisi normal, kondisi biasa itu boleh, nggak ada masalah. Tapi begitu masuk ke dalam rangkaian ibadah umrah, rangkaian ibadah haji, begitu berihram jadi haram, jadi nggak boleh. Kalau yang sejak awal haram, ya sudah pasti haram. Misalnya nyolong gitu, itu nggak boleh. Ya. Mau kapan pun nggak boleh. Ghibah, berbohong, dan apapun bentuk-bentuk dosa itu kapanpun haram, termasuk ketika haji. Yang dimaksud larangan ihram itu kalau dalam kondisi normal boleh, tapi begitu berihram mengucapkan labbaika umratan atau labbaika hajjan, maka larangannya berlaku. Apa itu? Di antaranya motong rambut. Jadi selama berihram itu nggak boleh motong rambut, nggak boleh mencabut rambut, nggak boleh secara sengaja melepaskan rambut yang ada di kepala atau bagian tubuh yang lainnya. Caranya apapun, mau motongnya dengan gunting, dengan cutter, atau dengan uang logam. Ya Bapak Ibu pernah ya? Tahu ada yang mencabut rambutnya pakai uang logam. 2 uang logam dipasangkan, terus kemudian buka ketiaknya lalu nyabuti rambut ketiaknya dengan uang logamnya. Nah, pokoknya apapun lah, teknis itu bisa sangat banyak. Intinya adalah rambutnya dipotong, dicukur, dicabut, dipotong sedikit, potong sebagian besar, dilepaskan semuanya, dipotong sampai bersih, semuanya masuk dalam larangan berihram. Makanya orang yang berangkat umrah dan berangkat haji biasanya ketika mendapatkan penjelasan itu langsung muncul pertanyaan, nah kalau seandainya, kalau saya sedang nyisir terus rambutnya rontok, boleh nggak? Gimana? Kena enggak dalam larangan yang tidak boleh motong rambut? Nah, para ulama menjelaskan, nah ini beda. Ini nyisir, dan memang ada orang yang tipenya rambutnya itu mudah rontok. Jadi kadang-kadang nggak usah nyisir, kadang-kadang cuma garuk-garuk begini aja, terus lepas ini. Ya cuma garuk-garuk biasa aja sudah lepas. Ada yang tipe rambutnya seperti itu nggak termasuk. Yang dimaksud adalah memang secara sengaja mencabut atau memotong dengan alat apapun. Ya sekali lagi, alatnya bentuknya macam-macam dan intinya adalah mencabut, memotong, menghilangkan
melepaskan rambut yang terpasang, yang sudah ada di kepalanya. Nah, kenapa rambut yang disebutkan secara khusus kepala? Karena itu memang yang umumnya orang miliki dan nampak terlihat oleh orang. Tapi ini berlaku untuk semua, bukan hanya rambut kepala, tapi juga rambut yang ada di seluruh tubuhnya. Maka tidak boleh pada saat berihram mencabut rambut misalnya yang ada di ketiak. Ini juga bagian dari larangan ihram. Berikutnya, faman kana minkum maridhan. Siapa di antara kalian yang sakit? Tentu sakitnya ini sakit yang berat, bukan sakit yang ringan. Ini sama dengan waktu pas kita membahas tentang puasa. Sakit yang dimaksud adalah sakit yang berat, bukan sakit yang ringan. Kalau puasa, sakit yang memberatkan seseorang untuk bisa melaksanakan puasa. Yang seandainya puasa, sakitnya bertambah parah, maka ini yang dimaksud dengan sakit. Kalau sakitnya ringan, ini tidak masuk. Misalnya yang sakitnya ringan itu ada yang ya sakit flu, pilek, demam, ada sakit kepala yang masih ringan. Termasuk dalamnya sakit yang ringan seperti ini kalau sakit yang ada pada fisik maupun yang non fisik. Misalnya saya sakit tapi sakit hati. Nah, ini tidak dimasukkan dalam penyakit yang dimaksudkan di sini. Karena kalau sakit hati, tersinggung, marah, itu semua orang bisa mengalaminya dan itu bukan sakit yang dimaksud di sini. Nah, siapa yang sakit au bihi adzam mir ra'sih, atau ada sakit di kepalanya, ada gangguan di kepalanya, misalnya apa? Ada kondisi tertentu di kepala yang menyebabkan harus motong rambut. Itu maksudnya. Ada sakit di kepala yang menyebabkan harus motong rambut. Nah, yang seperti ini maka fafidyatun, maka dia menyelesaikan dengan cara membayar fidyah. Orang sering menyebutkannya membayar. Sebetulnya dia harus berfidyah. Fidyahnya apa? Fidyahnya bentuknya yang pertama min siyamin. Siyam itu artinya puasa. Au shadaqatin, atau bersedekah. Au nusukin, atau menyembelih hewan. Nusuk maksudnya adalah menyembelih hewan seperti hewan kurban, menyembelih kambing. Nah, ini kondisinya sebenarnya 3. Pada sebagian jamaah kadang-kadang yang populer itu cuma yang terakhir. Jadi sehingga begitu ada yang melanggar larangan ihram, langsung masuk ke yang ketiga, berarti nyembelih kambing. Pada kondisi seperti ini pilihannya tidak 3, bisa puasa atau sedekah atau menyembelih hewan. Dan menyembelih hewan yang dimaksudnya nusuk di sini adalah kambing, sama seperti kurban. Ya, sama seperti kurban. Maksudnya kriterianya kambing yang kondisinya sehat, bukan yang sakit, yang kondisi sakitnya menyebabkan tidak sah untuk disembelih. Kemudian yang berikutnya, fa idza amintum, jika kalian telah aman, sudah merasa aman, faman tamatta'a bil umrati ilal haji, siapa yang mengerjakan umrohnya digabungkan dengan haji, famastaisara minal hadi, maka dia harus menyembelih hewan atau diistilahkan menyembelih hadyu. Ini yang tadi disebutkan hajinya tamattu. Kenapa dinamakan tamattu? Gini, tamatta'a itu secara bahasa artinya bersenang-senang. Itu secara bahasa. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan haji tamattu itu setelah umrohnya selesai, dia bisa melepaskan semua larangan ihramnya lepas dari yang bersangkutan, kain ihramnya bisa dilepas, termasuk bisa bersenang-senang dengan semua larangan ihram yang ada itu tidak berlaku lagi bagi yang bersangkutan sampai nanti pelaksanaan ibadah hajinya. Tadi kita sampaikan jamaah haji Indonesia umumnya hajinya tamattu. Berangkatnya kapan?
Nanti bisa dilihat jadwal keberangkatan jamaah haji Indonesia. Jamaah haji Indonesia banyak yang berangkatnya di bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11. Ada yang berangkatnya sampai di Mekah masih tanggal 25 Dzulqa'dah. 25 Dzulqa'dah. Kira-kira masih 5 hari lagi bulan Dzulqa'dah. Kemudian hajinya kapan? Mulainya tanggal 8. 5 tambah 8 berapa? 13 hari. Masih 13 hari lagi dari pelaksanaan ibadah haji. Kalau yang hajinya tamattu, dia boleh begitu sudah selesai umrohnya, ya sudah, semua larangan ihram tidak berlaku lagi. Yang hajinya ifrad yang tadi kita sampaikan, haji saja tanpa umroh, sejak sampai di Mekah berpakaian ihram dan semua larangan ihramnya berlaku sampai kapan? Sampai selesai pelaksanaan ibadah haji. Jadi kebayang pakai kain ihram terus selama berapa hari? Ya pokoknya sampai selesai ibadah hajinya. Kalau tiba di Mekahnya tanggal 25 Dzulqa'dah, terus tanggal 8 mulai lakukan ibadah hajinya, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Nah, berarti pakaian ihramnya kapan? Ya, lebih dari 2 minggu pakai ihram terus. Kalau yang ibu-ibu nggak terlalu masalah, karena ibu-ibu tidak ada ketentuan pakaian khusus, yang penting menutup aurat dengan sempurna. Maksudnya tidak ada pakaian dengan model, tidak ada pakaian dengan motif khusus. Sementara kalau yang laki-laki 2 kain ihram. Artinya 2 kain ihram, kain yang satu untuk rida bagian atas dan yang kedua bagian bawahnya. Bagian atas dan bagian bawah. Bayangkan berhari-hari pakai begitu terus. Ya, kalau pas di kamar ya pakai begitu, sementara kamarnya ber-AC. Ganti baju nggak boleh ganti baju. Harus pakai ihram terus. Itu yang hajinya ifrad. Makanya kenapa haji tamattu itu enak? Karena apa? Begitu umrah selesai sudah bisa langsung ganti baju, pakai sarung, pakai kaos, pakai baju. Nanti tanggal 8 Dzulhijjah mulai lagi untuk hajinya, mulai pakai ihram lagi. Dan lumayan pakai seperti itu berhari-hari ya bisa masuk angin. Terus juga suasana dan situasinya nggak nyaman. Karena kan orang berpakaian ihram itu hanya 2 helai kain, dan betul-betul hanya 2 helai kain. Bagian atas dan bagian bawah, tanpa pakaian dalam. Dan juga nggak bisa pakai jaket, nggak bisa pakai ini dan itu. Pokoknya ya 2 helai kain itu aja. Ya kemana-mana kan susah itu. Ke masjid pakai kain ihram, ke ruang makan pakai kain ihram. Ya selama berhari-hari itu yang hajinya ifrad. Makanya tamattu itu artinya dia bisa senang. Maksudnya apa? Senang dengan pakaian yang biasa kita kenakan, bebas, tidak terkena lagi larangan-larangan ihram. Nggak kena aturan, nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong rambut, nggak boleh ini dan itu, tidak lagi. Maaf, termasuk juga kalau berangkatnya bersama pasangannya, suami istri, maka semua larangan ihram itu sudah tidak berlaku lagi. Karena pada saat berihram, salah satu larangan ihram itu adalah melakukan hubungan suami istri. Nah, maka yang hajinya ifrad, kebayang berhari-hari tidak boleh melakukan semua larangan ihram. Nah, ini yang terkait dengan berkaitan dengan famastaysara minal hadi. Sebagian jamaah Indonesia, orang Indonesia itu kan pintar cari istilah ya. Tamattu itu diplesetkan jadi tangi, mangan, turu. Di tamattu itu artinya tangi, mangan, turu. Jadi enak. Makanya kalau kita lihat banyak jamaah haji itu kalau kurang tambah sehat. Ya. Ada jamaah haji yang berangkat itu nimbang, berat badannya pulang, berat badannya bertambah. Kenapa berat badannya bertambah? Banyak hal yang jadi faktornya. Karena pertama bisa jadi itu perjalanan hidup yang dialami oleh seseorang, dia merasakan kenikmatan luar biasa. Hatinya riang, gembira. Orang yang gembira hatinya itu kan orang yang berpeluang untuk menjadi sangat sehat karena tidak ada beban. Kalau di tanah air mikir dagangan, mikir ini, mikir itu, pusing dengan banyak hal. Nah, ketika di tanah suci sudah lagi nggak mikir dengan seperti itu. Yang kedua, aktivitas yang ada itu
aktivitas yang menyenangkan, berangkat ke masjid, sholat, selesai sholat berzikir, kemudian sholat sunnah, baca Quran, sepulang makan, setelah makan tidur, setelah itu berangkat lagi. Acaranya ya gitu aja, tiap hari ke masjid, sholat, nanti sesekali ada pengajian, tergantung penyelenggara biro perjalanannya menyelenggarakan pengajian apa enggak. Nanti setelah itu apa? Setelah itu pulang, ya begitu suasananya tiap hari. Acaranya kan cuma begitu, kan nggak ada aktivitas bekerja selain berangkat ke masjid. Nanti pulang ngobrol di ruang makan, ngobrol dengan temennya, nanti berangkat ke masjid jam berapa? Nanti berangkat ke masjid, kemudian rencananya mau lewat pintu mana, dan merencanakan akan melaksanakan sholat di lantai berapa. Bahas itu terus mulai, setelah itu pulang lagi. Pokoknya begitu seterusnya. Ya lama kelamaan tambah gemuk. Selain juga sehatnya dari sisi, ya sehatnya dari sisi banyak jalannya. Ya. Kita ini kan banyak penyakit, salah satu sebabnya karena kurang jalan kaki kan. Coba kalau menggunakan alat-alat dan aplikasi yang sekarang sudah canggih ya, di handphone kita, sehari kita jalan berapa langkah? Kan banyak di antara kita yang sehari jalannya masih kurang dari 5.000 langkah kan. Jadi kalau orang umroh itu udah pasti bukan 5.000 langkah, kelebihan. Bahkan ada yang lebihnya banyak sekali. Sehari ada yang 20.000 langkah. Kalau orang umrah, orang haji, apalagi kalau haji dan tempat penginapannya jauh dari Masjidil Haram, wah itu lumayan ya. Sekali berangkat dan pulangnya udah langsung 5.000 langkah. Ya nggak usah sholat yang kedua dan sholat yang ketiga. Tapi intinya itu menjadi penyebab kenapa ada yang mempelesetkan tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, pemastai sarimul haji. Faman lam yajid, kalau nggak punya, maksudnya nggak punya hewan untuk disembelih, kambing nggak punya, uang untuk membeli kambing juga nggak ada, apa yang dilakukan? Maka fasiyamu thalathati ayyam, puasa 3 hari fil haji, pada saat haji. Maksudnya fil haji itu di tanah suci. Kan kita punya perjalanan. Tadi kan kita sebutkan misalnya datang di Mekahnya tanggal 25 Dzulqa'dah. Padahal mulai berangkat ke Minanya tanggal 8 Dzulhijjah. Masih panjang sekali. Apa yang dilakukan? Nah, bisa puasa 3 hari di waktu itu. Kalau tidak menyembelih. Kalau jemaah haji Indonesia umumnya punya kemampuan dari sisi ekonomi untuk beli 1 ekor kambing. Makanya jarang yang puasa, karena tadi kan pilihannya famal lam yajid, bagi yang tidak mendapati, yang nggak punya. Jadi kalau sudah ada dananya, maka menyembelih. Famal lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji, puasa 3 hari di tanah suci, puasa 3 hari pada saat haji, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika sudah pulang ke tanah air. Di tanah suci 3 hari, 7 harinya di tanah air. Terus disebutkan tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna. 3 tambah 7, berarti jumlahnya 10, itu 10 hari yang sempurna. 3 hari itu tidak harus berurutan, boleh saja 3 hari itu misalnya 2 hari dulu, kemudian 1, atau 1 hari, kemudian selang 1 hari lagi, terus selang 2 hari puasa lagi 1 hari, sampai akhirnya jumlahnya 3 hari. Intinya jumlahnya 3 hari, tidak harus berturut-turut. Dan yang berikutnya 7 harinya di tanah air juga bebas, tidak harus langsung pas pulang. Misalnya pulang hari ini berarti mulai besok Senin, tidak. Boleh aja lusa atau minggu depan, tapi yang jelas punya hutang puasa 7 hari. Nah, kalau lihat seperti ini, kasus atau kondisi seperti ini, syariat menetapkan untuk memberikan keringanan bagi yang memang tidak mampu. Ada nggak kondisi-kondisi seperti ini? Ada. Nah, kalau jamaah Indonesia umumnya tidak, karena apa? Secara ekonomi umumnya jamaah haji mampu untuk beli atau membayar biaya untuk beli seekor kambing. Tapi kalau dulu seperti kami mahasiswa, kadang-kadang uang untuk perjalanan haji pas-pasan.
Dulu zamannya tahun 90-an kan masih dikenal haji backpacker gitu. Ya, kita haji terus di mana tempatnya yang nginapnya sedapatnya aja. Kalau dapat masjid ya nginap di masjid, kalau nggak ada masjid ya di pelataran masjid atau dimanapun lah. Nah, karena keterbatasan tadi, akhirnya haji tamattunya dilaksanakan dengan cara tadi. Selama di tanah suci puasa 3 hari. Kalau dirasakan berat, nah ini saya sampaikan 3 hari ini kelihatannya sederhana, tetapi kalau kita sudah sampai di sana terasa beratnya luar biasa karena panas. Karena kondisi cuaca, kondisi alam yang berbeda dengan kita. Ya, 3 pekan yang lalu panasnya sampai 47 derajat. Jadi, ini ada bapak dan ibu yang waktu bulan lalu ikut bersama kami ke Tanah Suci merasakan panas luar biasa. 47 derajat kan lumayan. Ya, malam sudah lumayan di bawah 40, tapi di atas 35. Kan tetap panas ya. Nah, untuk puasa dalam kondisi seperti itu tidak mudah, apalagi udah puasa nggak ada penginapan lagi, kan betul-betul terasa perjuangannya. Nah, itu yang dinamakan tilka asyaratun kamilah. Itu 10 hari yang sempurna. Dzalika liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram. Itu bagi orang yang, atau demikian itu yang namanya membayar fidyah tadi atau hadiah tadi, bagi orang yang keluarnya tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Maksudnya bukan penduduk Mekah. Kalau penduduk Mekah kan nggak ada keterangan 7 hari di kampung halaman, ya memang kampungnya di situ. Mau kemana lagi? Kalau kita kan menyebutnya begitu. Ya, pilihannya di 2 tanah, tanah suci dan tanah air. Di tanah suci 3 hari, di tanah air 7 hari. Nah, itu yang dinamakan tilka asyaratun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Ini bagi orang yang bukan menjadi penduduk Mekah. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu, ketahuilah annallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat keras azabnya. Artinya aturan yang sudah ada ini jangan sekali-kali dilanggar dan jangan juga disiasati. Kita bukan umat seperti orang-orang Yahudi yang ketika ada perintah Allah atau ada larangan lalu disiasati. Ada perintah gimana caranya supaya bisa terbebas dari kewajiban tersebut. Ada larangan disiasati gimana caranya biar tetap bisa mengerjakan hal tersebut tapi tidak seperti melanggar. Misalnya pada saat mereka diminta untuk menyembelih, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika Allah perintahkan mereka menyembelih sapi betina, waktu saat kita membahas surat Al-Baqarah 62 dan seterusnya, kan mereka lalu menyiasati dan mengatakan ingin menghindar dari kewajiban. Sapi betinanya kayak apa itu? Terus tanya lagi warnanya seperti apa? Sapi betina. Jadi bertanya yang sebetulnya ingin menghindar dari kewajiban. Setelah dijawab begini, wah kalau gitu kan susah itu. Padahal kemarin ketika diperintahkan, pokoknya sapi betina apapun jadi. Kan sama seperti kita juga. Sekarang kita diperintahkan untuk menyembelih kurban misalnya, atau haji dalam haji, fidyah. Ketika diminta nyembelih kambing, warnanya apa? Bebas. Boleh nggak yang hitam? Yang hitam boleh. Putih? Boleh. Putih campur hitam atau hitam campur putih? Terserah pokoknya kambing. Kan kita nggak punya tabiat seperti Bani Israel yang tipe ngeyelnya tuh memang dominan. Atau yang kedua itu tadi perintah, atau yang larangan. Ketika dilarang, ya, ada larangan dalam bentuk apa? Larangan berburu pada hari Sabtu atau hari Sabat. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka nyiasati. Jumat malamnya pasang jaring. Terus hari Sabtunya ditinggal. Saya nggak berburu kok. Hari Sabtu ya di rumah, jalan-jalan, beraktivitas yang lain. Hari Minggu
ambil hasil masang jaringnya itu namanya nyiasati. Karena mereka tahu hari Sabat itu, hari Sabtu ikannya banyak. Nah, gimana caranya? Pasang jaringnya Jumat, ambil hasil jaringnya hari Minggu, hari Ahad. Mereka bilang, kan kami nggak melanggar, kami nggak memburu atau kami nggak menangkap ikan hari Sabat atau hari Sabtu. Nah, ini termasuk cara menyiasati. Umat Islam tidak seperti itu. Makanya Allah ingatkan, bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan main-main dengan syariat dengan cara seperti ini. Ya, sementara baru satu ayat yang kita bisa bahas, nah waktunya, dan ini masih ada 4 baris lagi, ayat ke 197 belum bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa bahas pada pertemuan berikutnya, karena ini nanti masih berhubungan dengan hukum-hukum haji. Di saat haji itu orang tidak boleh melakukan perbuatan rafas, fasik, dan beberapa larangan lainnya. Dan kenapa itu yang disebutkan rafas itu dalam bentuk apa? Nah, ini yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.